Halo, coba Cakwe, ketemu lagi dengan saya Romo Dwi. Sekarang kita melanjutkan Cakwe Catechesis and Questions episode yang ke-17. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu dokumen terbaru dari Paus Fransiskus, Surat Apostolik Antiquum Ministerium. Loh, Ki, ngapain Ki? Loh Ki, kamu ngapain? Waduh, Romo, bikin kaget. Hampir saja saya melompat beneran loh, Romo. Ngapain di sini? Saya tuh lagi galau, Romo. Katekis itu gak ada masa depannya, Romo. Ah, nggak begitu. Iya, Romo. Siapa yang nggak memperhatikan? Gereja dari dulu itu memperhatikan peran, tanggung jawab, dan juga kesejahteraan Masa katekis. sih, Romo? Nggak percaya. Coba lihat, Paus Fransiskus saja tahun lalu mengeluarkan dokumen baru, Surat Apostolik Antiquum Ministerium. Itu salah satu contoh bagaimana gereja selalu memperhatikan kehidupan katekis. Jadi jangan salah sangka. Isinya apa sih, Romo? Ya sudah, kalau begitu kita lihat saja tayangannya. Ada Oke. penjelasan dari Monsinyur Jan Ola. Ada dua pertanyaan yang diajukan. Yang pertama berkaitan dengan tanggapan terhadap dokumen, terutama surat apostolik dari Paus Fransiskus tentang Antiquum Ministerium. Pertanyaan yang pertama, dengan adanya dokumen ini, hal mendesak apa yang ingin diperhatikan oleh Bapak Paus sehubungan dengan katekese masa kini? Apa yang dilakukan oleh Paus dengan surat apostolik ini? Di dalam kerangka katekese, kita menempatkannya di dalam terang petunjuk untuk katekese yang diterbitkan 1 tahun sebelumnya, tahun 2020, terutama bagian yang terkait dengan katekis dan identitasnya. Di situ hanya disebutkan secara umum. Jadi seperti bagian petunjuk untuk katekese nomor 110 misalnya, di sana dikatakan bahwa di antara seluruh pelayan dan karya yang dilakukan gereja dalam misi evangelisasinya, pelayanan katekese menempati posisi penting yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan iman. Lalu kemudian dilanjutkan dengan beberapa kriteria seorang katekis itu seperti apa. Di situ dijelaskan misalnya saksi iman dan seterusnya, guru dan mistagogi. Tetapi sasaran dari apa yang dikeluarkan di dalam dokumen ini tidak hanya sekedar deskripsi tentang katekis, tetapi terutama Paus menegaskan bahwa katekis itu adalah suatu panggilan dalam gereja yang sejajar dengan bentuk panggilan yang lain. Dan dari situlah mengalir pertanyaan yang kedua tentang apa yang harus dilakukan oleh gereja. Maka di situ diatur misalnya bagaimana pendidikan para katekis, lalu bagaimana konferensi uskup menanggapi untuk melakukan pembenahan sehingga apa yang disebut sebagai panggilan itu dapat melakukan fungsinya tidak hanya sebagai suatu kerja sampingan, tetapi sungguh sebagai suatu martabat panggilan yang sejajar dengan panggilan yang lain. Nah, di situ dianjurkan beberapa pedoman untuk misalnya pendidikan katekis dan bagaimana pelantikan mereka secara resmi di dalam suatu ritus. Dan dari situlah muncul banyak persepsi sehingga dari FEBC mengeluarkan satu survei yang di Indonesia juga kita sudah mengedarkan survei itu, antara lain untuk memetakan apa sih yang dimaksudkan dengan katekis di dalam dokumen ini. Karena pemahaman katekis seperti yang disebutkan di dalam dokumen ini kita jalankan, tetapi tidak persis 100% seperti yang dimaksudkan oleh Paus. Karena di berbagai keuskupan misalnya ada katekis, tapi
bukan sebagai panggilan yang diutus khusus seperti itu, tetapi mereka pensiunan atau volunteer atau orang-orang yang memang mau berkomitmen untuk katekese di sebuah gereja lokal. Nah, pertanyaan menyangkut apa yang harus dilakukan adalah membuat seperti yang sudah dilakukan oleh FEBC, sehingga hasil survei ini di dalam sidang umum tahunan KWI akan kami presentasikan kepada para uskup untuk melihat kembali dan menyesuaikan apa yang dilakukan terhadap katekis seperti sejauh ini dipraktikkan di berbagai institusi pendidikan penyiapan katekis maupun juga praktik-praktik yang dilakukan di keuskupan-keuskupan. Jadi hal-hal yang mendesak tidak lain adalah perhatian bahwa ini bukan lagi suatu tugas sampingan, tetapi katekis adalah suatu panggilan di dalam gereja. Sama seperti jabatan imamat, kemudian sebelumnya juga Paus menekankan mengenai jabatan diakonat, demikian sekarang juga mengenai katekis sebagai suatu bagian yang menjadi praktik dari dulu, yang masuk juga sebagai bentuk dan cara hidup yang diabdikan seluruhnya untuk katekese. Demikian. Ya, untuk kaum muda, katekis janganlah dilihat mungkin ada punya pengalaman yang kurang baik tentang katekis, seakan-akan katekis itu hanya pembantu para pastor, tetapi katekis adalah bagian yang sangat penting yang dipraktikkan dari awal kehidupan gereja. Dan karena itu mereka yang ingin menjadi katekis silahkan memikirkan bagaimana bisa terlibat, ada pendidikannya, ada cara-caranya yang harus ditempuh untuk menjadi katekis, dan silahkan menjadi katekis misioner, tidak hanya di keuskupannya, tetapi di berbagai tempat, tidak hanya di Indonesia, tetapi ke depan mungkin juga katekis-katekis yang akan dikirim ke berbagai tempat di mana Injil memerlukannya. Terima kasih. Gimana Ki, sekarang sudah jelas dan sudah mantap toh mendengar penjelasan tadi dari Monsignor Yanola? Aduh, saya masih nggak yakin Romo. Udah, saya mau lompat aja lah. Jangan Ki, jangan lompat, jangan lompat. Ki, walah, lompatnya cuma segini aja, pusing.